Perkenalkan, nama saya Naomi. Saya akan mengenalkan peralatan yang ada di laboratorium perpetaan. Di mana dari ujung sana kita mempunyai alat yaitu theodolite Sokia DT600. Kemudian di samping saya ini ada theodolite Nikon NE101. Di sini ada theodolite Topcon dan yang paling ujung sana adalah Total Station Leica TS016. Dari keempat alat ini yang akan kita gunakan pada kegiatan praktikum yaitu Sokia, Nikon, dan Total Station. Untuk theodolite Topcon sendiri, pembacaan sudut vertikal dan horizontal masih dilakukan secara manual. Sedangkan pada Sokia dan Nikon, pembacaan sudut horizontal dan vertikal sudah tertera pada layar ketika kita mengoperasikan alat tersebut. Kemudian untuk Total Station Leica, pembacaan data dan pengolahan data dapat dilakukan menggunakan alat tersebut, dan bisa dikatakan alat tersebut lebih otomatis karena kita akan memperoleh hasil akhir berupa koordinat dari titik yang kita bidik. Ini saya akan menjelaskan mengenai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum serta bagian-bagian dari alat theodolite ini sendiri. Yang pertama, mulai dari perlengkapan. Di sini kita ada meteran, ini untuk mengukur ketinggian alat dari permukaan tanah. Kemudian yang kedua ini ada patok sebagai titik penanda berdirinya theodolite. Kemudian di sini ada payung yang digunakan sebagai alat untuk melindungi theodolite ini sendiri dan menjaga nifo. Kemudian ini ada box tempat untuk menyimpan alat. Kemudian di sini ada statif sebagai penyangga untuk mendirikan alat. Selanjutnya di sini kita juga mempunyai rambu ukur untuk mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Selanjutnya kita masuk di bagian-bagian alat. Yang pertama ini ada pemegang theodolite atau disebut handle. Kemudian di sini ada lensa. Nah, lensa ini dibagi menjadi dua, lensa okuler dan lensa objektif. Di mana lensa okuler ini merupakan lensa yang dekat dengan mata pengamat. Sedangkan ini adalah lensa objektif yang diarahkan kepada sumber objek yang akan kita bidik. Kemudian di sini juga ada visir. Kemudian selanjutnya ada monitor, dan di sini ada display dan tombol yang akan digunakan untuk mengoperasikan alat tersebut. Kemudian di sini dilihat ada sentering optis. Nah, ini di sini ada yang di dalam ini merupakan pengunci vertikal untuk mengunci dari lensa ini, dan ini adalah pemutar halus vertikal. Selanjutnya bisa dilihat di sini merupakan pengunci untuk horizontal agar theodolite ini tidak bergerak kiri maupun ke kanan, dan ini merupakan pemutar halus horizontal. Untuk bagian yang selanjutnya di sini ada nifo kotak atau nifo mata sapi. Kemudian di sini ada juga skrup ABC 1, 2, 3, dan di sini dapat dilihat ini merupakan nifo tabung. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Emin Nextayani. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan yang menonjol dari Total Station dengan alat-alat yang lainnya. Di mana di Total Station itu sendiri memiliki laser untuk melakukan centeringnya. Jadi sekiranya nanti laser ini bakal memudahkan untuk kita dalam melakukan centering. Jadi ini untuk lasernya sendiri. Selamat datang di Laboratorium Perpetaan dan Ukur Tambang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kak Bagus Gunandito sebagai salah satu asisten Laboratorium Perpetaan dan Ukur Tambang. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mendirikan alat theodolite Nikon NE101. Di sini ada seperangkat alat theodolite dan statif. Langkah pertama, kita membuka pengunci di alat statif ini dengan cara memutar skrup. Selanjutnya kita mempaskan statif ini yang berada di tengah patok.
Di sini kita mendirikan statif sesuai dengan tinggi dada kita supaya mempermudah pengamatan kita dalam pengamatan dengan menggunakan alat teodolit nantinya. Hanya kita kunci dan renggangkan kaki statif. Langkah selanjutnya kita membuka alat teodolit, yaitu dengan sesuai SOP. Ini membukanya sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh wadah alat ini sendiri, agar alat teodolit tidak jatuh ketika dibuka. Selanjutnya kita pegang alat teodolit dari atas sama bawah supaya ketika memang pegangan tidak kuat itu alat tidak jatuh, dan tutup kembali wadah alat teodolit dengan meletakkan teodolit di paha. Selanjutnya kita pasang alat teodolit di statif. Dan kunci dengan skrup yang ada di statif. Nah, ketika sudah kuat, langkah selanjutnya kita menyesuaikan posisi alat teodolit ini dengan patok objek yang sesuai dengan alat yang kita dirikan. Langkah selanjutnya yaitu centering optis. Ini fungsinya apa? Untuk menyesuaikan posisi alat dengan patok tempat berdiri alat tersebut. Nah, ini harus pas dengan titik yang berada di patok agar nanti nilai pembacaan horizontal itu tidak berubah secara signifikan. Kita lihat untuk mempaskan centering optis. Kita lihat dari sisi sini dan mempaskan menggunakan kaki supaya mempermudah kita untuk menyesuaikan posisi titik ke patok. Nah, untuk mempaskan centering optis ini, kita menggerakkan statif menyesuaikan titik yang berada di patok. Setelah posisi centering optis pas sesuai patok, kita kuatkan kaki statif supaya berdiri kokoh dengan menginjak kaki statif dan menancap ke tanah. Oke. Setelah menancap kokoh, selanjutnya kita menyesuaikan posisi gelembung yang ada di nivo mata sapi berada di tengah dengan cara mengatur skrup pada kaki statif sampai gelembung berada di tengah dengan menaikkan atau menurunkan statif. Ketika gelembung masih berada di luar lingkaran mata sapi, itu berarti posisi kaki statif yang sesuai dengan arah gelembung itu masih terlalu tinggi, sehingga kita menurunkan kaki statif sampai gelembung berada di tengah nivo mata sapi. Nah, udah berada di tengah sehingga kunci kaki statif. Langkah selanjutnya kita mempaskan posisi gelembung di nivo tabung dengan cara memutar skrup ABC dengan menyamakan arah putaran dua kaki skrup ke dalam ataupun keluar sampai gelembung berada di tengah. Ketika udah di tengah, kita mempaskan gelembung juga berada di tiga sisi supaya ketika diputar teodolit itu berada pada posisi datar. Ketika semua tabung gelembung itu sesuai dengan di tengah lingkaran, kita hidupkan alat dengan menekan tombol power yang berada di sisi teodolit Nikon NE101.
sampai bunyi. Oke, selanjutnya ketika alat sudah hidup, kita melakukan kalibrasi, yaitu dengan memutar teodolit secara horizontal 360 derajat dan memutar vertikal secara 360 derajat. Setelah dilakukan kalibrasi, kita lakukan pengutaran pada alat dengan menyesuaikan arah utara dengan menggunakan kompas. Setelah alat teodolit sesuai dengan arah utara pada kompas, kita lakukan pengunci horizontal supaya alat tidak bergerak. Selanjutnya dilakukan pengenolan pada alat teodolit dengan menekan tombol reset sampai koordinat pada alat itu 0 derajat. Sekian langkah-langkah mendirikan alat teodolit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Bayudi Brantoro. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penurunan alat dari teodolit sendiri. Untuk langkah-langkah yang pertama, kita mematikan dahulu alat dari teodolitnya. Kemudian kita memposisikan lensa seperti awal. Kemudian di hold. Nah, kemudian kita kendorkan dari alat sendiri, dari statif dan dengan alat, kemudian ambil alat dan kemudian sanggah, lalu masukkan alat ke tempatnya. Nah, kemudian kita masukkan alat. Kemudian kita menutup tempatnya secara rapat. Kemudian untuk statif sendiri, pertama kita rapatkan ketiga kaki statif. Lalu kemudian kita kendorkan kunci dari kaki statif tersebut. Kemudian kita kencangkan lagi penguncinya. Dan kemudian rapatkan seperti ini, lalu kita kunci ketiga statif tersebut dengan penguncinya. Terima kasih, sekian terkait dengan penurunan alat dari teodolit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisa Pratama dari angkatan 2018. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendirian TS. Yang pertama yaitu untuk mengatur statifnya terlebih dahulu. Kita ambil statifnya, kemudian kita dirikan statif setinggi dada, sehingga nanti memudahkan dalam pengambilan data. Kemudian setelah didirikan setinggi dada, kita kunci kembali, kemudian kita buka pengaitnya. Setelah dibuka pengaitnya, kita dirikan statif. Setelah statif berdiri, maka kita lanjutkan untuk menaruh total station ke atas statif. Kita buka total station wadahnya, kemudian kita taruh di paha dan tutup kembali. Kemudian kita letakkan total station di statif. Kita kunci terlebih dahulu total station.
Apabila sudah dipastikan kuat, kemudian kita atur terlebih dahulu untuk nifo mata sapinya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan menghidupkan di tombol power. Nah, untuk selanjutnya kita atur laser, kita tepatkan di patoknya. Nah, setelah laser sesuai di patok, kemudian kita atur terlebih dahulu buat yang nifo mata sapinya lagi. Kita atur sampai bulatan terlihat di display. Setelah lingkaran sudah terlihat di display, maka kita tinggal atur skrupnya saja. Nah, apabila sudah seperti ini, maka langsung kita klik saja continue atau F4. Nah, maka bisa kita lanjutkan untuk pengoperasian. Ini saya ingin menjelaskan mengenai perlengkapan yang berada di TS, di Total Station. Di sini ada TS-nya sendiri, kemudian ada charger, kemudian ini ada kabel charger, kemudian ada juga meteran. Kemudian di sini ada mini prisma bersama tongkatnya. Kemudian selanjutnya ini ada baterai, ada 2. Kemudian di sini juga ada untuk kelengkapan chargernya. Sekian untuk pendirian Total Station. Untuk nanti pengoperasiannya bisa dilanjutkan di praktikum. Sekian, terima kasih. Selamat datang di Laboratorium Perpetaan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai acara 1, yaitu poligon tertutup. Poligon tertutup sendiri merupakan metode pemetaan di mana titik awal dan titik akhir itu berada pada titik yang sama. Dalam poligon tertutup, kita membutuhkan benchmark, poligon, dan titik detil. Benchmark sendiri merupakan titik ikat di mana koordinat suatu titik tersebut sudah diketahui dan mempresentasikan lokasi di mana kita melakukan pemetaan. Dan penjelasan mengenai poligon sendiri adalah kerangka dasar untuk pemetaan sebagai acuan kita menembak titik detil. Titik detil sendiri merupakan titik yang mempresentasikan objek yang akan kita petakan. Nah, di sini dalam pemetaan poligon tertutup kita menggunakan beberapa orang yang mempunyai tugas masing-masing. Seperti rambumen, tugasnya memegang rambu ukur di mana titik yang akan kita bidik. Selanjutnya ada operator. Operator sendiri berfungsi untuk mengoperasikan alat teodolit untuk membidik rambu ukur. Selanjutnya ada surveyor. Nah, surveyor di sini merupakan orang atau yang mempunyai tugas untuk mengamati daerah sekitar objek yang akan kita bidik untuk menentukan titik poligon maupun titik detil yang akan kita bidik. Selanjutnya ada pencatat data dan pemegang payung. Di situ fungsinya pencatat data itu mencatat koordinat yang udah dibidik oleh operator, dan fungsi pembawa payung sendiri untuk melindungi alat supaya tidak terkena panas secara langsung. Setelah mendirikan alat, langkah selanjutnya yaitu sebelum untuk melakukan pemetaan, kita mengukur ketinggian alat teodolit ya dari permukaan tanah hingga garis strip yang ada di teodolit itu sendiri.
Nah, pengukuran itu sendiri kita mendapatkan angka 150 cm untuk ketinggian alat teodolit. Pengukuran ketinggian alat tadi itu berfungsi untuk menghitung perbedaan ketinggian antara alat dan titik yang kita bidik nantinya dan mengaruh kepada perhitungan pemetaan. Ya baik, selanjutnya ketika kita telah melakukan pengukuran ketinggian alat, alat ini kita lakukan pengutaraan dan kalibrasi juga agar digunakan untuk penentuan titik BM. Nah, setelah itu kita bidik titik BM tersebut. Oke baik, selanjutnya ketika kita telah mengarahkan instrumen kepada titik BM, selanjutnya kita bisa melakukan pembacaan kepada rambu ukur tersebut. Nah, sehingga didapatkan benang tengah sebesar 1,69, kemudian untuk benang atasnya didapatkan 1,78 dan untuk benang bawahnya didapatkan 1,61. Ya baik, ketika kita telah mendapatkan nilai dari batas atas, kemudian batas tengah dan batas bawah, kita juga mendapatkan nilai vertikal dan horizontal. Nah, untuk vertikal dapatkan 89 derajat, kemudian 51 menit dan 0 detik. Dan untuk nilai horizontal dapatkan 110 derajat, kemudian 22 menit dan 20 detik. Setelah didapatkan hasil pembacaan pada teodolit, hasil tersebut kita pindahkan kepada lembar pencatatan, di mana untuk sudut vertikal kita masukkan ke dalam kolom elevasi pembacaan biasa dan sudut horizontal kita masukkan pada kolom azimut biasa. Oke baik, selanjutnya ketika kita telah membidik ke BM, nah selanjutnya kita lakukan pembidikan ke poligon 2. Nah, untuk titik pendirian alat ini disebut titik poligon pertama. Oke, ketika kita telah membidik titik P2 atau poligon 2, maka selanjutnya kita membidik titik detil-detilnya. Nah, untuk yang pertama yang kita ukur yaitu titik detil 1. Baik, kita telah melakukan pembidikan secara biasa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembidikan secara luar biasa. Nah, tujuannya adalah untuk sebagai suatu faktor koreksi aja. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan pembidikan secara luar biasa. Oke, selanjutnya kita meng-unhold pengunci vertikal dan horizontal. Nah, selanjutnya kita memutar vertikal 180 derajat dan horizontal 180 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pembidikan secara luar biasa. Kita melakukan pembidikan dari poligon 2 kepada poligon 1. Nah, untuk pengutaran di sini itu berbeda dengan pengutaran pada poligon 1, yang mana pada pengutaran di poligon 2 ini kita menggunakan sudut horizontal pada pembacaan luar biasa. Nah, kita samakan sudut horizontalnya pada posisi saat ini. Terlihat bahwa sudut horizontalnya yaitu sebesar 111 derajat, kemudian 39 menit dan 10 detik. Nah, sesuai dengan pembacaan luar biasa pada poligon 1. Sini saya akan menjelaskan kembali mengenai cara mengisi lembar sementara pada pemetaan poligon tertutup. Jadi dilihat pada kolom instrumen paling kiri. Di sini merupakan kolom yang akan kita isi, di mana kita mendirikan alat pada titik tersebut. Misal pada tadi di poligon pertama kita mendirikan diberi nama P1 dan 1,5 ini merupakan tinggi instrumen dari hasil pengukuran. Kemudian dari P1 kita akan menembak ke beberapa titik di sekitarnya, yaitu BM, P2, detil 1, detil 2, dan P4. Nah, titik-titik ini diletakkan pada kolom kedua, yaitu titik objek. Nah, pada saat kita menembak di suatu titik, kita akan memperoleh hasil pembacaan benang, yaitu terdiri dari benang biasa dan luar biasa.
Nah, nilainya kita tulis pada kolom pembacaan benang silang. Nah, pada alat tersebut tertera yaitu nilai sudut vertikal dan horizontal. Untuk sudut vertikal sendiri kita masukkan pada kolom elevasi, yaitu pada kolom biasa dan luar biasa. Dan sedangkan untuk sudut yang horizontal kita masukkan pada kolom azimut, yaitu pada biasa dan luar biasa, tergantung pada objek yang kita petakan. Baik, untuk pemetaan terakhir yaitu poligon 4 telah selesai. Demikian penjelasan mengenai acara 1 poligon tertutup dari kami asisten laboratorium perpetaan. Terima kasih.